Generasi muda Irmatek. Kok sepi? Krik 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 krik. Silakan. Cek. Bangga menjadi bangsa Indonesia. Drama ini berkisahkan tentang proklamasi kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945. Dengan bangga kami perkenalkan para tokoh yang berperan dalam drama ini. Mikdad sebagai Soekarno, Oka sebagai Bung Hatta, Dek Lail sebagai Fatmawati, Haidar sebagai Guntur, Ilham sebagai Sultan Syahrir, Aziz sebagai Wikana, Ikhwan sebagai Darwis, Arif sebagai Soekarni, Kevin sebagai Soleh, Feby sebagai Subarjo, Enal sebagai Sayuti Melik, Sandi sebagai Diah, Ito sebagai penyiar. Alkisah pada tanggal 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30 Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi pada kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerahkan syarat kepada sekutu. Apa benar yang saya dengar barusan? Saya harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuklah Syahrir, silahkan duduk. Ya, terima kasih. Ada apa Syahrir? Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah kita serahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI. Apa maksudmu Syahrir? PPKI adalah bentukan Jepang. Jadi kalau kita merdeka melalui Jepang, kita dianggap dengan sekutu bentukan Jepang. Jadi kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita selagi kita masih dalam masa vacuum of power. Apa itu vacuum of power? Ya, saya dengar radio Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya
Indonesia sedang kekosongan kekuasaan. Jadi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ya, saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Mari kita berkunjung ke rumah Bung Karno. Ya, itu ide yang bagus. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Sultan Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Duduklah. Ya, asik. Ada apa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan disampaikan Bung Syahrir. Berita penting apakah itu, Syahrir? Ya, saya dengar dari radio Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya bahwa kita sedang kekosongan kekuasaan. Apakah berita tersebut benar adanya? Ya. Ya. Saya tidak percaya dengan kabar tersebut. Kita tidak boleh gegabah dengan apa yang telah direncanakan oleh Jepang. Baiklah kalau begitu, kami permisi, Bung. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 22 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Mari kita segera laksanakan proklamasi, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pembunuhan dan pertumpahan darah besar-besaran pada esok hari. Kenapa harus menunggu esok hari? Kalau sekarang saja bisa. Potong leherku ke sana. Kenapa harus menunggu esok hari? Tenang Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Saya hanya mengingatkan saja, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, maka rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan itu sendiri? Benar, Bung. Kita harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan kita. Saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tapi kita tidak boleh gegabah. Kalau kita memerdekakan Indonesia sekarang, saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Tenang-tenang, ini sudah malam, tidak baik membuat keributan seperti ini. Maafkan saya sekali lagi saudara-saudara, tetapi saya tidak bisa mewujudkan permintaan Anda. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana Bung Karno telah menolak untuk melaksanakan proklamasi, lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta ke suatu tempat dan desak mereka berdua. Culik. Ya, kita culik mereka. Kita bawa ke suatu tempat
Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkannya keduanya? Ya, saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Kemudian Darwis menelpon Subeno untuk membantu memberikan keamanan dan mencarikan tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta. Ya, Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini ribut-ribut? Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayo Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut kalian ke sana? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian kalau aku masih mempunyai istri dan anak yang masih kecil? Fatmawati keluar ketika mendengarkan suara yang berisik. Ada apa ini Kang Mas? Mengapa ramai sekali? Guntur sedang tidur. Nimas, para pemuda ini akan membawaku dan kalian ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu, bagaimana nasibku dan Guntur? Benar, aku tidak mau ikut dengan kalian tanpa mereka. Kalau kalian ingin bawa aku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, kami akan membawa Anda, istri Anda, dan anak Anda. Akan tetapi, kita harus pergi sekarang. Baiklah. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Tak lama kemudian, Bung Karno datang bersama Fatmawati dan Guntur. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Ada apakah ini, Karni? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.